Terima kasih buat lawatan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan, Kau begitu dekat dengan kami pada saat detik ini Tuhan. Di waktu-waktu ini Tuhan, kami bisa merasakan lawatan Roh Kudus memenuhi hati kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan atas setiap apa yang sudah Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang cinta akan Taurat Tuhan. Diberkatilah orang yang merenungkannya siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah, yang akan selalu berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan, teachable spirit Tuhan, telinga seorang murid yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar dia hidup kami ini Tuhan sama seperti pohon ini Tuhan, yang terus menghasilkan buah dan juga tidak pernah layu. Kami terus antusias dan bahkan setiap apa yang kami lakukan Tuhan akan berhasil. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk setiap sobat muda, setiap umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Jamah hati mereka Tuhan, biarlah Tuhan setiap benih-benih firman-Mu Tuhan yang Engkau tabur sendiri Tuhan, akan tertanam dalam hati mereka, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam hidup mereka Tuhan. Kuasai hati dan pikiran mereka Tuhan. Kami semua di tempat ini Tuhan, sucikan dan kuduskan ruangan ini dengan kuasa darah anak domba Allah. Tuhan, kami tolak setiap roh pemberontakan, setiap roh kesombongan, setiap roh yang bukan berasal daripadamu, roh ngantuk, roh pemecah belah, roh apapun itu Tuhan yang hendak menghancurkan kami tengking, kami tolak di dalam nama Yesus, keluar daripada ruangan ini. Dan biar Roh Kudus kami undang Engkau Tuhan untuk datang memenuhi hati kami, melawat kami Tuhan. Dan pada saat Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, bukan hamba yang berkata-kata Tuhan, tapi biarlah Engkau Tuhan yang bekerja. Hamba bukan siapa-siapa Tuhan di tempat ini, hambanya alat-Mu Tuhan yang tidak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Bapa. Mari datanglah Roh Kudus, berbicara pada setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami akan alaskan doa dan permohonan ini, sempurnakan dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita sobat muda. Haleluya. Terima kasih worship leader, tim musik. Saya sangat diberkati oleh pujian dan penyembahan hari ini. Ada berapa banyak saudara yang diberkati? Dari tadi saya sampai ambil tisu, sampai nangis. Aduh, sebentar lagi mau share firman gitu ya. Ntar maskaranya itu luntur. Well, anyway, I'm so blessed today. So how are you guys doing today? How are you guys doing today? Mana antusiasnya? Katanya anak Tuhan. Ayo, how are you guys doing today? Good, haleluya. Katakan dahsyat. Haleluya. Teman-teman, sungguh satu kemurahan Tuhan, saya bisa kembali, bisa diberikan kesempatan untuk sharing firman pada siang hari ini di tempat ini. Sungguh saya itu enggak lebih baik dari kalian, saya itu juga banyak kekurangan, tetapi kalau saya bisa berdiri saat ini semua karena anugerah Tuhan. Ini bukan kata-kata klise saudara-saudara, tapi ini benar-benar sungguh karena kemurahan Tuhan. Dan saya mau belajar untuk bersyukur dan menghargai kesempatan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena saya nggak tahu berapa lama lagi saya bisa seperti ini, bisa sharing firman. Berapa lama lagi kesempatan yang akan diberikan buat saya untuk nyanyi, untuk melayani Tuhan, saya nggak pernah tahu. Ya, jadi teman-teman, saya minta kita semua hari ini kita mau sungguh-sungguh fokus, ya, tinggalin dulu semua persoalanmu, masalahmu, pekerjaanmu, apapun itu, singkirkan dulu semua. Dan biarlah teman-teman kita semua mau belajar dari kebenaran firman pada hari ini. 3 kali saya harus mengganti topik pada saat preparation. Saya pikir, wah ini nih, saya udah siap, udah masukin ke PowerPoint, tapi kok hati bilang, enggak, bukan itu. Oke, dan saya harus, wah ini nih kayaknya nih.
ini yang ini nih. Saya kemudian coba lagi, saya mulai susun lagi. Enggak lagi gitu ya. Bukan, kayaknya bukan gitu kan. Dan akhirnya yang ketiga ini saya nggak tahu Tuhan ingin berbicara mengenai hal ini, dan saya minta teman-teman kita semua membuka hati kita, miliki teachable spirit, biar kita sama-sama, saya juga belajar. Pada saat saya berbicara seperti ini sebenarnya saya juga sedang mengajarkan diri saya untuk bisa merenungkan firman Tuhan ini. Nah teman-teman, beberapa waktu lalu ya sekolah saya itu sedang mengadakan kompetisi storytelling. Saya ngelihat nih anak-anak luar biasa gitu ya. Ada berapa banyak kita yang senang dengan dongeng di sini? Senang ya? Wah cuma Ibu Eli doang sama Ci Henny sama Christian. Jadi teman-teman, hari ini kalau didongengin mau nggak? Mau ya? Oke. Mungkin ini cerita udah pernah kalian dengar ya, tapi mudah-mudahan kalian udah lupa. Ya, jadi jadi bisa baru lagi. Well anyway, ada seorang yang di sebuah kota yang lumayan besar, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ada seorang tukang, udah pernah ya dengar ya? Udahlah pura-pura aja nggak pernah dengar. Ada seorang tukang yang memiliki keahlian yang begitu luar biasa. Jadi tukang ini kalau dia kerja dalam satu perusahaan ya, perusahaan pembangunan kontraktor, dan dia selalu membuat rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang luar biasa. Jadi tidak ada satupun yang bisa menandingi di kota itu, yang bisa menandingi keahlian tukang ini. Nah, tukang ini sudah bekerja selama puluhan tahun. Dia bekerja siang dan malam, terus-terusan. Dia harus meninggalkan anak istrinya di kampung halaman, dan dia bekerja untuk bisa mensupport keluarganya. Nah, teman-teman, selama puluhan tahun dia bekerja, akhirnya dia memutuskan untuk pensiun. Ya, kayaknya udah saatnya saya untuk pensiun, udah nggak usah kerja lagi. Kemudian dia memberanikan diri untuk menghampiri bosnya, dia bilang, "Bos, saya mau ngomong nih." "Iya, kenapa?" "Saya kayaknya udah harus pensiun aja deh bos. Tenaga saya udah gak kuat seperti dulu. Apa yang saya lakukan ini setiap hari begitu lagi. Ketemunya paku lagi gitu ya. Martil, hammer gitu ya. Kayu, semen, batu dan sebagainya. Itu aja setiap hari yang saya lakukan. Saya udah capek." Dia bilang seperti itu. Terus bosnya bilang, "Baiklah kalau kayak gitu. Tapi sebelum kamu pensiun, kamu harus bikin satu rumah lagi ya, biar sebelum jadi ini adalah proyek terakhir kamu." Terus si tukang ini, "Yang bener aja bos, saya ini udah kerja sekian puluhan tahun, saya mengabdi, saya memberikan waktu saya, skill saya yang terbaik, tapi sekarang pada saat saya udah mau pensiun, bos masih nahan-nahan saya aja. Saya udah nggak bisa, saya udah harus pulang ke kampung. Anak istri saya udah nunggu di situ." Nah kemudian boy ini, "Satu rumah aja deh, please." Habis itu udah nggak lagi, ini bener-bener yang terakhir, proyek yang terakhir. Akhirnya si tukang ini bilang, sambil ngedumel, sambil marah-marah gitu ya, sambil komplain. Ini tukang kalau udah kelamaan kerja kayak gini sama bosnya berani gitu ya. Kalau awal-awal mana berani ya ini tuh. Nah kemudian akhirnya dengan setengah hati, dia mulai membangun rumah tersebut. Dia membangun rumah tersebut itu dengan materialnya juga. Dia pakai yang asal-asalan. Mustinya ya umpamanya saya nggak ngerti bangunan. Umpamanya besinya tuh harus yang 6 mili, dia pakai yang 4 mili kayak gitu ya. Terus dia irit-iritin bahannya. Terus dia kualitas kerjaannya juga, oh udahlah kasar-kasar yang penting udah jadi gitu kan ya, ini beres, itu beres, cepet. Akhirnya singkat cerita dia segera menyelesaikan pekerjaan ini dengan waktu bahkan lebih cepat daripada due date-nya itu kan. Nah kemudian dia bilang, udah beres, udah amat deh, miring dikit ya gak apa-apa lah ya, maksudnya ini udah terakhir kali, gue udah mau buru-buru pulang gitu kan ya, mau buru-buru pulang kampung. Nah akhirnya dia menghadap bosnya, dia bilang, "Bos udah nih, udah beres, rumah udah beres ya semua nih, udah beres semuanya. Jadi sekarang saya datang, saya minta payment saya yang terakhir." Terus kata si bos, "Oke lah kalau kayak gitu besok kamu datang ya." "Oke bos, siap."
besokan harinya dia datang ke bosnya. Dia bilang, bos, gimana bos? Udah pembayarannya udah bisa saya ambil sekarang. Ya, kemudian bosnya itu ngambil cek, kasih ke dia, dan dia bilang, tunggu, saya masih ada yang harus saya berikan kepada kamu. Dia ambil kunci rumah itu, kemudian dia bilang, ini adalah rumah yang saya hadiahkan buat kamu, karena kamu sudah bekerja sama saya sekian tahun. Teman-teman, sekarang saya mau tanya, kalau teman-teman jadi tukang ini, bagaimana reaksi kalian? Iya, kaget ya kan? Kemudian apa? Langsung keinget tuh, kebayang tuh material yang dia pakai. Aduh, kenapa gue pakai besi cuma 4 mili gitu ya? Kenapa gue nggak memberikan yang terbaik? Lagi pada saat saya membangun rumah itu. Kalau saya tahu rumah itu adalah diperuntukkan untuk saya akan all out. Saya akan memberikan yang terbaik, bahkan kalau bisa gue nombok gitu ya. Buat kalau cuma budgetnya segini, kalau bisa gue nombok. I will go beyond, I will go extra miles. Itu yang di pikiran si tukang ini. Nah, teman-teman, terkadang Tuhan itu sama seperti bosnya si tukang ini. Pada saat dia memberikan kita satu kepercayaan, satu pekerjaan, dia itu sedang mempersiapkan apa? Sedang mempersiapkan satu berkat buat kita. Cuman dia gak ngomong aja dari awal, bikin rumah ya, biar nanti ini rumah buat kamu. Dia enggak seperti itu. Tuhan itu kadang ya, kalau kita diberikan satu tanggung jawab lewat pemimpin kita, ya bilanglah tanggung jawab pelayanan seperti di tempat ini. Ya, pada saat kita diberikan satu tanggung jawab, pada saat kita diberikan satu kepercayaan, itu bukan dari pemimpin kita, tapi Tuhan yang langsung memberikan lewat pemimpin kita ini yang ada. Siapapun itu, walaupun dalam pekerjaan sekalipun, umpamanya kita pekerjaan itu berkat apa bukan? Berkat ya, kita percaya itu berkat Tuhan ya. Nah, walaupun pekerjaan itu kalian diberikan satu tanggung jawab di kantor seumpamanya, dan itu adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan buat kalian. Untuk apa? Untuk kalian melakukan yang terbaik yang kalian bisa lakukan. Amin, saudara. Nah, berapa banyak di antara kita yang memiliki mentalitas sama seperti tukang ini. Saya juga dulu kayak gitu. Gak memberikan yang terbaik. Saya merasa bahwa saya itu diperlukan di pelayanan. Saya merasa, ya udahlah pelayanan ini, ya udah gereja, ini itu segala macam. Ya udah satu rutinitas. Satu, ya nyanyi-nyanyi seperti itu dan sebagainya. Tapi teman-teman, ketika saya mendengarkan cerita ini begitu menginspirasi saya dan terus mengingatkan saya untuk memberikan yang terbaik. Amin. Oke, jadi apa yang kita pelajari? Fokuslah untuk menyelesaikan setiap tugas dengan usaha terbaikmu. Jangan dengan asal-asalan, jangan setengah hati. Kalau seumpamanya kita ada waktu, sisihkan waktu untuk latihan, mungkin untuk tim PW, kayak kebetulan saya juga di tim PW, kita latihan, kita kulik lagu, musisi kulik lagu, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik. Lakukan itu bukan seperti untuk menyenangkan hati manusia, hati jemaat, tapi satu fokus, audiens kita itu cuma satu, audiens kita itu siapa? Tuhan Yesus. Pada saat fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan, maka apa yang terjadi saudara? Mau ada orang yang nyinyirin kita kek, mau ada orang yang sebel sama kita, mau pekerjaan itu susahnya minta ampun, atau bagaimanapun kita, mungkin kita ada kesel gitu ya, sempat kesel gitu ya. Kenapa sih dia sebel sama gue gitu ya, kenapa sih ini tuh segala macam. Tapi itu udah gak jadi fokus kita, karena fokus kita apa? Yang penting gimana caranya gue nyenengin hati Bapa di surga. Bukan saya menyenangkan hati siapa-siapa. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita tuh senang ya kalau dipuji ya. Siapa sih yang gak senang kalau dipuji ya kan? Apalagi kalau pujiannya dari Pastor Stephen gitu ya. Habis itu, wah excellent worship gitu ya. Wah itu hati tuh pasti semua nih, jangan bohong ya. Hati semua berbunga-bunga dan itu yang ditunggu-tunggu, iya kan? Yang ngaku deh, yang gak ngaku dosa loh. Iya kan? Teman-teman, gini loh. Puji Tuhan, kalau dipuji itu puji Tuhan. Tapi ingat,
Semua itu kita harus ingat bahwa semua itu adalah kemuliaan hanya untuk Tuhan. Audiens kita, maaf nih Pastor Stephen, bukan Pastor Stephen. Audiens kita bukan jemaat. Penilaian kita bukan berasal dari Pastor Stephen. Iya sih, maksudnya untuk apa sih mengingatkan, itu juga kita perlu cermin. Cermin itu biasanya dari pemimpin kita gitu ya. Tapi itu bukan yang utama. Yang terutama adalah apa? Kita menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita gak ditepokin tangan, mungkin kita gak dibilang excellent. Ya, sama Pastor Stephen atau sama jemaat pada saat kita pelayanan di sini. Tapi apa? Bersyukur, masih ada kesempatan. Kalau kita datang dengan hati yang bersyukur, kita datang dengan antusias, maka apa yang terjadi teman-teman? Tuhan itu disenangkan hatinya. Dan pada saat Tuhan disenangkan hatinya, tunggu aja. When you keep on doing that consistently, datang pelayanan dengan hati yang bersyukur, dengan memberikan yang terbaik. Kemudian besokannya datang lagi, memberikan yang terbaik, ada satu waktu. Visitation dari Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, karena saya cuma 45 menit, ini bahan saya banyak banget, saya coba untuk ringkas ya, kebut. Kita buka yuk di Lukas 19 ayat 39 sampai 44. Jadi saya ceritain aja kali ya, nanti teman-teman baca di rumah gitu ya, kisah Yesus datang ke Yerusalem. Nah, pada saat itu Yerusalem itu sedang, bersukacita ya, karena Yesus pada saat itu datang dengan keledainya mau masuk ke dalam kota Yerusalem. Murid-murid Yesus bersorak-sorai, bersukacita memuji Allah. Karena apa? Karena mereka baru mengalami mujizat Tuhan. Mereka memuji kebesaran Tuhan dan mereka begitu sukacita dan juga beberapa penduduk di situ. Akan tetapi ada orang-orang Farisi yang di situ yang menegur Yesus. Dia katakan, "Guru, suruh mereka berhenti berteriak-teriak, berisik," gitu ya. Itu pakai bahasa yang sehari-hari. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Kalaupun mereka, murid-muridku ini dan orang-orang ini berhenti menutup mulutnya untuk tidak memuji Tuhan, batu ini akan berteriak. Jadi dan di situ Tuhan Yesus itu di ayat yang ke-41 Tuhan itu apa? Tuhan itu menangisi kota Yerusalem. Jadi dia bilang gini, kota itu, Yerusalem itu kalau gak salah artinya kota perdamaian. Ya. Dan Tuhan melihat ada potensi, Tuhan datang ke Yerusalem itu, Tuhan mau memberkati kota itu. Tuhan mau memberikan, memberkati, hatinya rindu untuk memberkati kota itu. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang itu pun dipengaruhi untuk bungkam, untuk tidak memuji Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan menangis di ayat yang ke-41, dikatakan Yesus menangisi kota Yerusalem. Dan kota itu yang seharusnya memiliki potensi untuk hidup dalam perdamaian. Potensi mampu melakukan sesuatu yang besar. Itu akhirnya apa? Tidak mendapatkan anugerah Tuhan. That city missed the visitation of God. Jadi apa? Dikatakan di ayat yang ke-44 yang bagian terakhir, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Nah teman-teman, penting sekali untuk kita bisa mengetahui, meresponi dengan benar sesuatu, baik itu firman Tuhan, baik itu panggilan Tuhan, pada saat Tuhan berbicara dan sebagainya, untuk apa? Karena kita nggak pernah bisa menentukan kapan momen-momen penting di dalam kehidupan kita itu terjadi. Momen-momen seperti apa? Momen-momen kapan breakthrough itu terjadi dalam kehidupan kita. Kapan Tuhan melawat kita? Kapan mujizat itu terjadi dalam hidup kita? Kita perlu mujizat sekarang. Ibu saya sakit, atau ayah saya sakit, atau saya perlu uang untuk bayar uang sekolah, uang kuliah dan sebagainya. Itu dulu terjadi pada saya. Hampir saya nggak bisa kuliah. Karena pada saat itu papa saya nggak punya uang. Usahanya itu Tuhan izinkan kita melewati satu fase di mana fase ini cukup lama ya teman-teman ya. Itu kita ngalamin yang namanya financial difficulties. Jadi nggak bisa, sampai cici saya bilang gini, "Vi, lu jangan kuliah ya. Lu kalau kuliah, gue ntar nggak bisa bayar uang kuliah," katanya gitu. Itu saya pernah alami. Dan saya bilang nggak apa-apa, udah saya kerja aja. Saya
saya karena saya suka ngomong gitu ya, saya suka cerita dan sebagainya, kebetulan saya juga sekolahnya pariwisata saat itu, saya bilang, udah mah, ada yang nawarin aku jadi tour leader. Waktu itu apa ya, Bayu Buana kalau nggak salah ya, di nama tours and travelnya. Udah aku kesana aja, aku bawa tour aja, duitnya lumayan loh. Mami saya ngotot, mami saya nggak mau, kamu harus kuliah, nggak bisa seperti ini. Dan saya bilang uang dari mana? Saya bilang kayak gitu. Saya juga nggak mau ngotot karena saya tahu papi lagi kesulitan dan sebagainya. Dan sedih banget karena dulu karena saya sekolah pariwisata kita tuh sering ada kayak karya wisata. Karya wisatanya itu ke Bali, kemana. Nah itu kan mahal ya bayarnya. Terus mami saya cuma bilang gini, udah kamu sana minta uang sama papa kamu. Aduh saya kalau karena papi saya dulu itu waktu saya kecil tuh cukup jaya, berhasil gitu ya, dia kepala keuangan di satu perusahaan. Dan melihat kondisi papi saya saat itu nggak punya uang, itu saya dengan berat hati saya samperin papi saya bilang gini. Terus papi saya bilang kenapa? Pi mau bayar karya wisata. Terus dia bilang berapa duit? Kalau nggak salah berapa ya? 600.000 ya kalau nggak salah waktu itu. Itu berapa lah saya nggak tahu, saya udah lupa. Terus dia ambil dompetnya ya, dia buka, dompetnya kosong. Aduh saya sedih, saya mau nangis. Saya masih ingat peristiwa itu. Saya mau nangis, saya bilang ya ampun papi gak ada uang. Kayak berat gitu ya minta ya, seperti itu. Dan itu hari-hari yang saya jalani juga dulu. Saya mengalami proses juga teman-teman. Umur 9 tahun saya pindah ke Jakarta. Saya lahir di Parepare, satu kota di Sulawesi, kota kecil di Sulawesi, saya pindah ke Jakarta. Itu papi saya itu lagi, permasalahan itu lagi besar banget. Panjang ceritanya, saya nggak akan cerita sekarang. Dan dari saya 9 tahun sampai saya kuliah, itu kita mengalami yang namanya proses yang besar. Saya juga ngalamin yang namanya naik turun bus, percaya nggak? Naik turun bus, dicolekin abang-abang, kesel banget, saya masih inget tuh, dicolekin sakit hati, saya kepahitan sama tuh abang-abang, itu saya nggak tahu mukanya sih, ini itu. Tapi terus saya kadang-kadang saya nangis gitu ya, saya ngalamin tuh di Metro Mini, panas gitu ya, itunya nggak ada AC gitu ya, 2 jam berdiri bayangin, terus 2 jam udah 2 jam akhirnya dapat tempat duduk di sebelah sebelah jendela, duduk dia tuh seneng banget buka jendela, bau banget kan orang itu, aduh segala macam bau udah di situ sampai saya keluarin pasen, saya hidup di udara yang dari luar itu. Jadi teman-teman saya ngalamin semua itu, kalau saat ini kalian ngalamin itu tenang aja, yang penting apa? Kita punya Tuhan yang besar, amin. Kalau saya bisa ada seperti sekarang ini, selalu saya bilang karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saya gak mau kalah sama Pastor Stephen. Pastor Stephen kan kesaksiannya luar biasa ya. Dia dapat beasiswa, tapi dia lebih luar biasa sih dari saya. Tapi gak apa-apa. Tapi saya juga diberkati dengan kisahnya Pastor Stephen. Saya ceritakan ke anak-anak saya. Nah teman-teman, pada saat Tuhan berbicara, pada saat Tuhan memberikan kita satu tanggung jawab, pelayanan dan sebagainya, kita harus perlu tahu bagaimana kita merespon. Seperti yang tadi saya bilang, kita nggak pernah bisa mengetahui, memutuskan kapan lawatan Tuhan itu datang atas diri kita. Amin, saudara. Kapan kairosnya Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Waktunya Tuhan itu terjadi. Kapan Tuhan datang bawa itu berkat dan mencurahkan berkat itu buat kita. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita bisa saja miss that opportunity. Kita bisa saja kehilangan kesempatan itu. Pada saat Tuhan datang melawan, kita tidak menerima. Karena apa? Karena respon kita yang salah. Yuk teman-teman, kita kita akan belajar, sama-sama belajar dari beberapa kisah di Alkitab mengenai hal ini, agar kita bisa sama-sama kita tidak akan melewatkan visitation Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja ayat 13. Di situ dikatakan ayat 2 Raja-Raja ayat 13, pasal 13 ayat 14 sampai ayat 19. Nah, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia berkata, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda.
Kemudian berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur itu dan anak panah. Lalu diambillah busur-busur dan anak panah itu. Dan berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busur tersebut. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnyalah. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak-anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Perhatiin saudara ya, di ayat ke-17 ini janji firman Tuhan apa? Kepada Raja Yoas. Itu adalah anak panah kemenangan ya terhadap Aram. Pada saat itu Israel diperangi oleh Aram. Engkau, firman Tuhan berjanji seperti ini lewat Elisa. Engkau akan mengalahkan musuhmu Aram itu di Afek sampai apa? Sampai habis lenyap. Itu janji firman Tuhan. Amin. Buat Yoas. Nah sekarang kita lanjut ke pasal 18. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya lah. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukullah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Teman-teman, apa yang kita pelajari dari kisah 2 Raja-Raja ayat 13 ini? Pada saat Raja Yoas, raja ini masih muda ya, Raja Yoas datang. Ketakutan karena mereka hendak diserang. Kemudian si nabi ini berkata, dia berteriak, Bapak, dia berteriak kepada Elisa. Elisa ini adalah bapak rohaninya si Raja Yoas. Nah dia itu maksudnya pada saat itu Tuhan itu berfirman lewat nabi-nabinya ya. Jadi Yoas ini, Bapak, musuh datang, bagaimana nih, bagaimana dengan kita? Kemudian padahal Elisa itu lagi sakit. Sekarat gitu ya di tempat tidurnya. Dia paksakan untuk berdiri karena dia dengar anak rohaninya datang gitu ya. Dia begitu mengasihi dan dia bilang, dan dia juga begitu mengasihi bangsa Israel dan dia bilang, ambil busur, ambil panah. Kemudian dia memegang tanah. Dia mulai memberikan arahan kepada Raja Yoas ini. Dia bilang, panahkan, buka pintu jendela bagian timur, panahkan itu. Kemudian dipanahkanlah anak panah itu. Dan dikatakan itu dengan semangat padahal lagi sakit gitu ya. Elisa bilang, itulah anak panah kemenangan. Kemudian ambil busur itu, pukulkan ke tanah. Memang Elisa gak suruh dia pukul berapa kali gitu ya. Tapi kemudian dipukulkannya lah panah itu oleh si Raja Yoas ini. 1, 2, 3. Kemudian dia berhenti. Marah. Kamu ngapain? Kenapa berhenti? Kalau saya bisa melukiskan kemarahannya si Elisa ya. Kenapa cuma 3 kali kamu pukul? Kamu kenapa gak pukul sampai 5 kali atau 6 kali? Bodoh sekali kamu ini. Dengan marahnya Elisa. Karena apa? Karena itulah waktu-waktu di mana Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar buat Yoas. Tapi karena dia tidak bersemangat, karena dia melakukannya hanya dengan rutinitas, hanya karena tidak ada satu passion di dalam dirinya dia, tidak ada semangat, dikatakan low enthusiasm, maka dia hanya kata Elisa, oleh karena kamu merespon dengan salah, karena kamu gak antusias, karena kamu gak sungguh-sungguh hati melayani Tuhan atau mendengarkan arahan Tuhan, maka kamu hanya bisa memerangi Aram, memukul kalah Aram sebanyak 3 kali. Sesuai dengan apa yang sudah kau kerjakan. Sesuai dengan pekerjaanmu. Padahal bayangin teman-teman, janji Tuhan adalah musuhnya akan lenyap semuanya. Ternyata berkat yang seharusnya dia terima full, itu dia hanya terima sedikit. Karena apa? Low enthusiasm. Sama-sama katakan low enthusiasm. Ya, saya lupa kasih tahu judulnya. Hari ini judulnya adalah The Consequences of Low Enthusiasm for God. Ya teman-teman ya. Jadi betapa bahayanya
betapa pentingnya kita memiliki satu respon yang benar. Teman-teman, pada saat Tuhan berbicara kepada kita. Jadi setiap minggu atau setiap kali kita komsel atau setiap kali kita beribadah, give your 100% waktu itu untuk Tuhan. Bukan hanya itu, setiap pagi saat teduh sama Tuhan. Jangan bolong-bolong saat teduh, jangan bolong-bolong baca firman. Saya memang saya nggak sharing setiap hari, tapi saya berusaha untuk baca firman setiap hari. Saya berusaha untuk Untuk bersaat teduh setiap hari. Waktu saya, kadang-kadang kalau saya, ya biasalah suami istri kalau ribut ya. Kamu tuh, kalau saya kan, makanya kamu harus ke gereja, dengar firman Tuhan. Emang kamu lebih baik dari saya bilang, makanya saya nggak lebih baik dari kamu, saya bilang gitu. Makanya saya ke gereja, biar saya bisa diperbaiki, saya bilang seperti itu. Dan itu benar. Dan saya merasa saya ini bukan karena sok rohani gitu ya teman-teman ya. Saat teduh, baca firman dan sebagainya. Bukan, karena saya perlu Tuhan. Kalau saya nggak baca firman, kalau saya nggak saat teduh, saya nggak ada kekuatan. Saya berputus asa, saya nggak punya pengharapan. Saya mau ngarepin siapa coba? Gak mungkin, suami saya punya keterbatasan. Papi saya udah nggak ada, mami saya udah tua. Siapa yang saya bisa andalkan? Saya hanya bisa andalin Tuhan. Semua manusia punya keterbatasan. Jadi saya itu baca firman, itu bukan karena saya itu rohani gitu ya, lebih rohani daripada orang-orang yang gak baca firman. Justru saya bilang, saya juga katakan ini di komsel saya guru-guru di sekolahan. Itu juga badung gitu ya, disuruh baca Alkitab itu kayaknya, ntar dia baca. Ini saya perhatiin ya, ntar baca, terus nanti dia nggak baca. Dia nggak baca. Ntar tunggu bukan ngomelin sih, maksudnya dikasih tahu. Baca ya, ini itu, baru dia baca. Nih ya, teman-teman, saya bilang gini, saya katakan hal yang sama. Saya bilang, saya bukan karena saya lebih rohani dari kalian, saya suruh kalian baca firman dan sebagainya, saya nggak bilang diri saya lebih benar dari kalian. Tapi karena saya butuh Tuhan. Justru kalian yang gak baca firman, kalian yang gak punya saat teduh setiap hari, kalian itu sombong, saya bilang gitu. Karena sama aja kalian katakan seperti nama Tuhan, Tuhan I don't need you. Saya gak butuh engkau Tuhan, saya gak perlu arahan dari Tuhan, saya gak perlu tuntunan dari Tuhan. Teman-teman, setiap hari pada saat saya saat teduh, ya kadang juga ada miss sih, apalagi kalau umpamanya hari itu lagi sibuk banget dari pagi gitu ya. Kadang-kadang miss, tapi di mobil saya coba untuk saat teduh, walaupun tidak enak kalau kita saat teduh di kamar gitu ya. Saya tuh akan bilang sama Tuhan gini, Tuhan saya tuh gak bisa nih Tuhan melangkah tanpa Engkau. Saya gak tahu lagi Tuhan, kalau umpamanya Engkau gak ada Tuhan, saya gak bisa Tuhan. Jadi Tuhan seperti kata lagu itu Tuhan yang waktu Tuhan bilang Musa suruh jalan aja tanpa Engkau. Itu saya juga sama seperti Musa, Tuhan saya gak mau melangkah tanpa Tuhan beserta dengan saya. Karena saya gak bisa Tuhan. Ini masalah A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Ini saya gak bisa atasin. Gak ada yang bisa bantu saya Tuhan. Saya hanya pasrah sama Tuhan. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan saya. Saya cuma katakan gitu, udah saya curahkan unek-unek saya kayak gitu, apalagi kalau saya ada ketakutan, saya curahkan tek sama Tuhan, udah kemudian saya nangis sama Tuhan, ini nangis boleh nggak? Boleh banget saudara, kata siapa kita nggak boleh nangis. Ada yang bilang apa sih nangis-nangis, ini itu menyembah Tuhan kayak gitu-gitu, nanti kita lihat ya, ada ayatnya di sini. Nah, saya nangis setelah saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan, kemudian saya beroleh kekuatan. Udah tuh ya, unek-unek kan kalau kita udah nangis, udah apa segala macam, udah. Nah itu berasa kuat, pede, melangkah keluar itu pede. Mau apa juga yang kejadian, tiba-tiba ada telepon, Miss, tahu nggak Miss, sekolah afiliasi kita Miss, itu Miss yang ngajak-ngajakin kita, yang ngejar-ngejar kita tanda tangan MOU waktu itu, kenapa? Dia buka Miss, cuman berapa meter, cuman 1 blok dari kita, sebelah buka TK di sana. Kepala sekolah saya ketakutan gitu ya. Terus saya bilang gini, oh ya, kok bisa gitu ya? Iya, dia sih ada ngomong sih sama saya Miss. Sampai saya dikirimin fotonya lagi itu. Lagi itu saya lagi nganterin mami saya berobat di Malaysia. Terus tempat juga, cuma kebetulan karena saya habis saat teduh, habis dengar firman, kuat dong. Iya kan, kalau dengar firman kan wah rohnya itu kuat gitu kan ya. Pas dengar saya ngomong gini sama dia.
Gak usah takut, saya bilang gitu. Just keep on giving your best. Dia orang Muslim. Keep on giving your best. Tetap kita jaga kualitas, saya bilang gitu. Jangan sampai kualitas kita turun, makanya kita harus selalu berikan yang terbaik, saya bilang kayak gitu. Dan juga jangan takut, ada Tuhan. Ada Tuhan yang akan memberkati kita, ada Tuhan yang akan mencukupkan kita, bahkan melebihi dari apa yang kita perlukan. Jadi ini kepala sekolah saya Muslim kan, jadi tiap kali kalau ada anak yang daftar dia selalu, puji Tuhan Miss, dia ketik, puji Tuhan Miss, ada anak daftar ini Miss, anak Titi, dia kasih saya perinciannya ini tuh segala macam, saya bilang, puji Tuhan, Tuhan itu baik, pemeliharaan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas sekolah kita, dia amin, biarin aja lama-lama juga dia ikut Tuhan gitu ya, saya pokoknya kasih ayat-ayat dia, wah segala perkara dapat kutanggung dalam dia, dan semuanya, biar dia lihat siapa Tuhan yang kita sembah setiap hari Senin. Yang setiap kali kalau kita meeting, kita doa dulu ya. Kalau saya nggak ada, dia orang nggak doa. Ya kan yang itu. Tapi kalau saya ada, yuk kita doa yuk. Terus kita juga tutup sama doa. Mungkin dia pikir nih orang ya, doa mulu fanatik banget sih. Sampai saya pernah dibilangin fanatik sama satu guru. Dalam hati, bodoh amat. Yang penting lo lihat Yesus dalam hidup gue. Saya selalu bilang gini kalau meeting. Ini sekolah bisa ada sampai 20 tahun. Sampai sekarang ini. Bukan karena saya hebat, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kalian. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau enggak udah lama ini tutup, saya bilang enggak akan bisa bertahan dan sebagainya. Jadi teman-teman, we have to keep on our fire. We have to keep on keep your high enthusiasm. Oke? Jangan pernah melakukan pekerjaan Tuhan dengan setengah hati. Nah, kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang terbaik sesuai dengan versimu, gitu ya. Teman-teman, Tuhan itu nggak ngelihat jabatan kita di gereja itu apa. Tuhan itu nggak ngelihat pelayanan kamu itu apa. Bukan pelayanan yang di spotlight, yang sama, yang di mimbar, yang Tuhan akan berikan reward lebih. Walaupun pelayanan kalian, seumpamanya kalian yang mengambil pelayanan di sini, mungkin gak kelihatan di sana. Mungkin orang juga gak menghargai, gak dilihat orang, gak dilihat jemaat dan sebagainya. Tapi pada saat kalian datang dengan kesungguhan hati, kalian melakukannya karena kalian mengasihi Tuhan, karena kalian sungguh-sungguh tidak melihat orang lain, tapi hanya melakukan ini karena kalian cinta sama Tuhan. Terus lakukan itu. Satu waktu, pada saat visitation itu datang, Tuhan melawat kalian, kalian akan mengalami satu terobosan dalam hidup kalian. Terobosan demi terobosan, kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. His mercy and goodness shall follow you all the days of your life. Katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Tepuk tangan juga harus antusias, jangan ngantuk. Come on, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kalian gak berikan buat saya, tapi kalian berikan untuk Tuhan. Amin, saudara. Ya, nah kemudian teman-teman, saya gak akan berikan, kita gak usah pakai slide ya, karena kalau pakai slide ntar kelamaan. Jadi ya, satu hal, antusiasme ya yang dari Tuhan. Kita mau belajar dari Raja Daud. Raja Daud di 2 Samuel 6 ayat 11. Sampai dengan ayat yang ke-23. Karena ayatnya panjang, nanti teman-teman baca aja di rumah ya, biar saya ceritain aja, biar cepat. Nah, pada saat itu, kita mau belajar tentang low enthusiasm. Ada konsekuensi, sekali lagi saya katakan, ada konsekuensi pada saat respon kita low enthusiasm terhadap Tuhan. Pada saat kita tidak bersemangat, pada saat kita tidak melakukan dengan segenap hati. Teman-teman, kalau yang tadi masih dikasih kemenangan 3 kali. Kalau yang kali ini teman-teman lihat responnya tokoh yang satu ini ya. Kita akan melihat ada satu kontras perbedaan. Nah teman-teman, jadi 3 bulan lamanya tabut Allah itu ada di Obed-Edom, di rumahnya Obed-Edom ya, orang Gad. Nah karena pada saat itu ada kesalahan. Pada saat prosesi yang pertama, kan ada 2 prosesi ya, pada saat Daud hendak membawa pulang tabut Allah itu. Nah, akhirnya Daud itu takut dan akhirnya dia tinggalin aja di rumahnya Obed-Edom. Selama 3 bulan, ternyata pada saat tabut Allah itu ditempatkan di rumah Obed-Edom, Obed-Edom itu diberkati. Luar biasa, bukan cuma diberkati, berkatnya luar biasa, berlimpah.
Bukan hanya dia, tapi orang-orang yang ada segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang ada di situ itu diberkati. Mengalami berkat Tuhan yang berlimpah. Dan hal ini didengar oleh Daud. Kemudian Daud berkata, oke guys, siap-siap. Ngapain bos? Kita akan jemput tabut Allah. Kenapa tabut Allah begitu penting buat Daud? Nih, apa sih? Pertama kita belajar sedikit dulu, sedikit aja belajar. Historical backgroundnya dari tabut Allah ini. Buat teman-teman. Nah, tabut Allah ini adalah satu peninggalan sejarah yang sangat penting bagi bangsa Israel. Nah itu adalah sebagai simbol tabut Allah ini adalah sebagai simbol kehadiran Allah. Kehadiran Allah Israel di tengah-tengah umatnya. Di dalam tabut Allah itu ada tongkat Harun dan juga ada tablets batu yang batunya Musa tuh yang 10 Commandments, 10 perintah Allah. Dan juga ada satu lagi, mana, sample of mana. Yang tadi Chris ngomongin tentang mana itu, di dalam tabut Allah itu ada seperti itu. Nah, jadi tabut Allah ini adalah satu simbol, ada penyertaan Tuhan, guidance-nya Tuhan dengan adanya tongkat Harun itu. Terus juga ada sample of mana itu menggambarkan apa? Ada berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan ya, untuk bangsa Israel ini, dan juga hukum-hukum Tuhan yang harus dipegang oleh perjanjian, pengingat perjanjian. Nah, teman-teman, saya mau tanya, karena tabut Allah ini, di mana tabut Allah ini berada, selalu ada apa? Ada kemenangan, ada terobosan, ada apa? Ada perlipat gandaan berkat. Pada saat mereka berperang, mereka bawa tabut Allah ini, bangsa Israel menang. Mau berapa besar musuh mereka, mereka akan mengalami kemenangan. Nah, hadirat Allah pada saat itu, mereka dengan apa? Dengan tabut Allah. Teman-teman sekalian, apabila hadirat Allah datang dalam kehidupan kita, itu pun akan terjadi. Ada perlipat gandaan, ada terobosan, ada transformasi, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat. Segala sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupanmu. Sampai engkau akan melihat apa? Semua yang gak pernah saya pikirkan, semua yang gak pernah saya dengar, itu kok Tuhan kasih buat saya. Yang terbaik buat saya. Amin saudara. Jadi kita perlu mengejar God's visitation, lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Nah kita lihat, kemudian Daud, terus ini ya, kemudian Daud apa? Mempersiapkan prosesi ini untuk pergi ke rumah Obed-Edom. Ya, mengambil tabut Allah ini. Teman-teman, Daud adalah tokoh Alkitab yang sangat menginspirasi saya. Kenapa? Karena dia itu, kalau udah yang namanya urusannya sama Tuhan, dia itu selalu all out. Pada saat dia memuji Tuhan, dia memuji dengan sukacita, dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya. Segala sesuatu hatinya itu benar-benar dia berikan untuk Tuhan. Sampai Tuhan bilang apa? Daud itu adalah the man after God's own heart. Jantung hatinya Tuhan, kesayangannya Tuhan. Karena apa? Padahal ya kalau dipikir-pikir, Daud itu seringkali berdosa, jatuh dalam dosa. Tapi kenapa Tuhan masih berkenan padanya? Tuhan sampai memanggil dia the man after my own heart gitu ya. Jantung kesayangan Tuhan. Karena dia pada saat dia memuji Tuhan, pada saat dia memberikan kepada Tuhan, dia tidak akan tanggung-tanggung. Dia akan go beyond, dia akan go extra mile buat Tuhan. Dia selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melebihi daripada apa yang dia berikan, bahkan untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kita belajar dari respon Daud. Pada saat pembawa tabut Allah itu melangkah 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop kata Daud. Stop semua. Apa yang dilakukan? Dia memberikan persembahan, dia bangun mezbah. Dia bawa korban bakaran itu, dia bangun mezbah, dia dipotong
lembu dan anak lembu gemukan kalau nggak salah dikatakan di situ. Dan kemudian apa? Daud menari-nari dengan sukacita, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya. Dia memakai baju efod. Bahkan kalau udah kepanasan kali ya, dia akan buka bajunya, dia udah nggak peduli. Gue kan raja ya, masa gue kayak gini? Dia udah gak peduli. Tapi dia apa? Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia menari buat Tuhan. Dia bersorak buat Tuhan. Kalau mungkin sampai rombongannya mungkin kaget ngelihat gitu ya. Ini ya ampun raja gitu ya, kayak begini gitu modelnya gitu ya, nari-nari. Kok gak malu ya. Tapi enggak, rombongan juga akhirnya apa? Karena Daud melakukannya dengan antusias, maka apa? Rombongan juga melakukan dengan antusias. Mereka bersorak bagi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian teman-teman, dari rumah Obed Edom sampai ke kota Daud, teman-teman tahu nggak itu jaraknya berapa? 15 km. Bayangin, 15 km kalian harus jalan, setiap kali jalan sampai 6 langkah stop. Nari lagi bagi Tuhan, bangun mezbah, potong hewan gitu kan, sebagai korban syukur kepada Tuhan. Kemudian menari bersorak bagi Tuhan. Kemudian begitu seterusnya sampai ke Yerusalem. Nah, pada saat dia udah mulai sampai di Yerusalem, istrinya, yang namanya Mikal, itu ngelihat dari jendela kamarnya gitu ya. Ya ampun, suami gue gitu ya, malu-maluin banget gitu ya. Dia kan raja, kok dia kayak gitu kelakuannya? Memalukan. Dia kayak orang dari low society gitu ya. Masa sih mau nari-nari kayak gitu, malu-maluin aja. Gak usah kali, biar bagaimana, akhirnya dia kesel gitu ya. Kemudian pada saat itu dia bilang sama Daud seperti ini. Dia bilang sama Daud, katanya, di ayat yang ke-20, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya. Saya nggak tahu ini menelanjangi dirinya, mungkin buka baju kali ya, jadi topless kayak gitu. Pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Jadi istrinya apa? Mocking him. Apa sih mocking? Menghina gitu ya. Menghina, ngomelin, itu malu-maluin, masa kayak gitu, raja muka gue ditaruh di mana gitu kan ya, maksudnya masa sama budak-budak nari-nari kayak gitu, itu kan kelas bawah, kamu ngapain? Nah teman-teman lihat di sini, Mikal ya punya choice, punya pilihan untuk merespon kembalinya tabut Allah ini ke kota Yerusalem, amin. Dia punya choice untuk fokus. Mau fokus sama tabut Allah yang mau kembali, berkat Tuhan ini, hadirat Tuhan yang kembali ke kota Yerusalem. Atau dia mau berfokus kepada Daud yang dikatakan menelanjangi dirinya dan sebagainya, berfokus pada hal-hal yang seperti itu. Bukannya dia juga ikut pada saat dia lihat, dia kan punya choice untuk seperti ini. Wah, tabut Allah kembali. Suamiku juga membawa tabut Allah, puji Tuhan. Dia turun, dia kan bisa kan, kayak gitu terus dia turun, dia menari-nari juga sama Daud. Bersama-sama dengan orang-orang yang ada di situ yang dia bilang budak-budak perempuan dan budak-budak laki-laki. Tetapi apa yang dia memilih untuk apa? Berada dalam kamarnya dan melihat, menjudge gitu ya. Tidak ada enthusiasm, low enthusiasm. There is a high cost for low enthusiasm for God. Jadi ada harga yang harus dibayar pada saat kita merespon, apalagi responnya seperti ini teman-teman. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang begitu dikasihi oleh Allah, dihina, dimok sama si Mikal ini. Tuhan tidak tinggal diam. Ada konsekuensi yang harus dipikul oleh si Mikal. Dikatakan apa? Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Sampai hari matinya. Ini merupakan satu aib ya kalau nggak salah ya di orang Israel, kalau sampai nggak bisa punya keturunan, itu sesuatu yang sangat memalukan dan seakan-akan itu seperti kayak kutukan gitu ya. Maksud Tuhan tidak berkenan atas mereka. Jadi teman-teman,
Kalau colek kiri kanan, jangan low enthusiasm. Semangat melayani Tuhan. Amin, saudara. Ya yang amin cuma Pastor Stephen. Katakan amin. Yang amin siap-siap mengalami visitation Tuhan. Haleluya. Ya kalau visitation Tuhan aja kalau berkat. Aminnya gede. Oke, so teman-teman, bukan hanya semangat pada saat kita melayani, memuji Tuhan dan sebagainya. Kita harus diperlengkapi. Apa? Diperlengkapi apa? Dengan seperti yang tadi, baca firman, saat teduh, jangan bosan. Kalian adalah pelayan, kita semua adalah pelayan. Pelayan, kalau memang kita ini pelayan Tuhan, kita harus punya apa? Intimacy with God. Teman-teman, kalau teman-teman di sini adalah melayani Tuhan, ya sama-sama kita kayaknya semua pelayannya di sini ya. Ya mudah-mudahan yang belum melayani, mari bergabung melayani bersama kami semuanya. Nah teman-teman, bagaimana pelayan Tuhan tapi enggak baca firman, tapi enggak saat teduh sama Tuhan, tapi enggak intim sama Tuhan. Gimana caranya kita bisa menjadi berkat buat jemaat? Bagaimana kita bisa memberikan impartasi kepada jemaat pada saat kita melayani, khususnya pelayan mimbar di sini. Nah teman-teman, beberapa hari lalu, kalau nggak salah minggu lalu ya, saya baca grup PW ya, dikeluarin. Ini jadwal ya yang melayani gitu ya, oleh Tante Ike. Ini jadwal yang melayani. Tolong ya yang melayani harus baca firman, harus share firman Tuhan. Kalau enggak itu tolong, kayaknya keras gitu ya. Saya ngelihatnya, maksudnya keras gitu ya. Tapi apa? Kita punya pilihan untuk merespon sebenarnya. Jangan ngelihat galak ya. Kita bisa milih, jadi ada dua pilihan. Galak bener nih orang gitu ya. Ngapain sih ngancam-ngancam kayak gitu? Gitu ya, disuruh baca firman lah, inilah, itu. Hati-hati teman-teman. Itu bukan Tante Ike yang ngomong. Tuhan berbicara kepadanya dia. Biar kita apa? Menjadi orang-orang Kristen yang militan. Orang-orang Kristen yang apa? Yang nanti bisa berdampak. Bukan cuma pelayan biasa, pelayan recehan. Bukan. Tuhan sedang, teman-teman berasa gak sih? Tuhan sedang bekerja ini di gereja kita ini ada satu kegerakan. Kalau saya sih ngerasa loh teman-teman. Dari awal saya ke sini 5 menit, oke. Dari awal saya ke sini ya, saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Maksudnya dari tim PW, ya terus kita sekarang ada komsel, terus kita dipaksa untuk baca firman setiap hari, dipaksa saat teduh dan sebagainya. Ada terobosan-terobosan, mulai terobosan-terobosan terjadi. Dan yang bikin saya terharu adalah waktu itu malam-malam ya, ketua PW kita Indra share gambar gereja. Dia lagi kerja sampai tengah malam tuh. Saya bilang, waduh luar biasa. Kita ternyata akan segera punya gedung gereja sendiri. Benar ya? Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau bukan pekerjaan Tuhan buat gereja ini, gak bakal bisa teman-teman. Amin. Ya karena Tuhan melihat ada hati, banyak hati yang mengasihi dia di tempat ini. Banyak hati yang sungguh-sungguh mencari dia. Dengan high enthusiasm. Maka Tuhan apa? Tuhan berkenan pada pelayanan kita. Amin. Bagaimana biar kita terus berkenan pada pelayanan Tuhan? Semangat. Semangat gimana? Disuruh baca Alkitab, baca Alkitab. Ya, jangan menggerutu, jangan marah-marah, jangan bilang diancam, biarin aja. Itu bukan ancaman, itu adalah apa? Pecutan kasih. Ayo baca firman Tuhan. Kadang-kadang saya juga gitu, oh iya ya, saya belum bagi renungan ya. Saya itu harus baca 2 renungan buat di komsel saya sama buat di gereja. Jadi kadang saya bacanya buat yang pagi-pagi tuh yang buat di komsel saya dulu gitu kan. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi disuruh apa? Disuruh pelayanan, jangan ngedumel. Jangan menganggap pelayanan itu, ya udahlah gue bisa seenaknya gitu ya. Maksudnya pelayanan kita gak mempersiapkan diri, kita gak sungguh-sungguh datang dengan apa? Dengan hati yang haus gitu ya, hati yang bersyukur. Pada saat kita diberikan kesempatan untuk melayani, datang dengan kesungguhan hati, datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya diberikan kesempatan ini untuk melayani. Saya waktu itu, saya sampai bilang gini, waktu itu saya lama ya, waktu itu terakhir pelayanan itu bulan Desember. Kemudian libur karena beberapa urusan saya harus pelayanan lagi di bulan April akhirnya. Selama 3 bulan lebih itu
Saya itu kangen namanya pelayanan. Saya itu kayak, aduh kapan ya Tuhan saya bisa pelayanan. Sampai ya bukannya bersungut-sungut sih, saya juga bersyukur saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bawa mami saya, merawat mami saya, bawa dia berobat dan sebagainya gitu ya. Dan ada satu waktu, dan saya akhirnya di situ saya belajar apa? Bersyukur loh. Satu waktu nanti kamu mulain pelayanan lagi, kamu bersyukur loh. Benar juga ya, belum tentu kita tuh terus-terusan akan mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan pernah menyepelekan pelayanan buat Tuhan. Karena itu kalian tidak melakukannya untuk diri kalian sendiri atau untuk gereja ini. Kalian melakukannya untuk Tuhan. Terus saya bilang, iya Tuhan, saya gak akan menyia-nyiakan pelayanan. Tentunya saya juga harus mengimbangi ya. Maksudnya pelayanan juga kan bukan cuma di gereja, di rumah dan sebagainya. Dan kemudian Tuhan berbicara sama saya seperti ini. Apapun pelayanan yang dipercayakan ke kamu, lakukan dengan sama seperti engkau melakukannya. Maksudnya kau mendedikasikannya untuk saya. Terus satu waktu saya bilang iya ya. Terus sampai saya pernah ngomong, saya ditanya waktu itu ya sama Dodi. Ci hati, maksudnya waktu itu, oh karena mepet, saya itu orangnya paling parnoan. Parno apa? Kalau nggak latihan, saya tuh nggak berani pelayanan gitu ya. Jadi nggak berani nyanyi lah. Ini tuh jadi saya bilang gini, udahlah gue jadi singer saja. Emang gue ngerti sih, gue kelamaan bolos. Terus ini posisi gue masih di Malaysia gitu ya, masih manterin mami. Udah nanti pas Paskah saya singer aja, saya bilang kayak gitu. Itu benar-benar bukannya gimana-gimana. Karena apa, saya pikir aduh gue gak ready nih. Maksudnya kalau disuruh, kalau tanpa latihannya, apalagi latihannya ini mepet-mepet gitu kan. Ini gak bisa, pada hari ini gak bisa, hari itu gak bisa. Saya bilang aduh kalau kayak gini mending gue singer saja aman gitu kan. Kalau singers. Terus kata Dodi, Ci sebenarnya hati lu itu sebenarnya gimana sih? Lu mau singers atau lu mau ini, terus saya bilang gini. Di apa aja? Saya bilang gitu, kalaupun sebagai singers, gue harus melayani cuma sebagai singers yang biasanya gue solo, gue WL segala macam. Kalau gue cuma jadi singers dan gue bisa melakukan yang terbaik, gue berikan yang terbaik untuk Tuhan, itu udah cukup. Gue bersyukur gue punya kesempatan ini. Jadi saya melatih diri saya untuk apa? Nggak melulu saya harus jadi WL. Satu waktu saya harus diperlukan untuk jadi singers. I'm fine with it. Kemarin lagi acara apa sih kemarin? Divine, ya. Itu si Dodi samperin, Ci hari ini lo jadi singers ya? Iya, gak inget itu, hari ini jadi singers, iya gak apa-apa, saya bilang gitu, puji Tuhan. Saya bilang itu bukan urusan singers, WL atau apa, atau saya dikasih untuk nyanyi solo. Bukan itu yang Tuhan lihat, tapi Tuhan melihat apa? Adakah kesungguhan hati pada saat saya bernyanyi, apakah ini mengenai diri saya atau mengenai Tuhan? Amin saudara, pada saat kalian bermusik, apakah kalian melakukannya ini untuk diri kalian sendiri, untuk dilihat kalian itu skillful, atau kalian ini sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan? Itu yang Tuhan lihat. Teman-teman, saya mungkin gak ada waktu untuk menceritakan ini ya, mensaksikan ini. Ketika saya melatih diri saya untuk memiliki mindset seperti itu, saya terus, walaupun saya harus bangun jam 4, kalau pelayanan di sini saya tuh bangun jam 4, soalnya saya tuh harus lama, persiapan itu lama, ntar make upnya lama gitu ya, ini tuh segala macam itu belum bangun itu, aduh baju sih udah dari semalam saya udah siapin, jam 4 pagi men, kadang tidur baru jam 1 malam, saya cuma tidur 2-3 jam, saya juga gak tahu kenapa, maksudnya kadang saya juga susah tidur gitu ya, nah bangun jam 4 pagi saya itu, tapi saya belajar untuk bersyukur. Saya melakukannya, saya bangga, saya bangun jam 4 untuk Tuhan. Saya selalu berpikir, saya melakukan ini untuk Tuhan, saya melakukan ini untuk Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan, pada saat saya melatih diri saya seperti itu, saya melihat bagaimana Tuhan memberkati saya. Bukan hanya sampai di saya. Satu waktu saya akan share kesaksian ini. Karena kita udah gak ada waktu saya tahu waktu saya sudah habis. Mohon sabar, 1 menit. Jadi saya melihat berkat Tuhan terbuka buat saya. Seakan-akan pintu langit itu Tuhan bukakan, Tuhan curahkan berkatnya buat saya. Dan saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan pada hidup saya, pada sekolah saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya. Teman-teman mau mengalami visitation daripada Tuhan? Katakan high enthusiasm. Kalau saya bilang high enthusiasm, katakan yes gitu ya. Kalau saya bilang low enthusiasm, saya boo gitu. Are you guys ready? Okay. High enthusiasm, yes. Low enthusiasm, boo. Bener ya? Janji ya, janji bukan nama saya, janji buat Tuhan. Amin. Saya undang semua untuk para imam musik untuk naik ke atas panggung. Kita praktekkan ya teman-teman ya. High enthusiasm in worship God.
Karena di dalam hadirat Tuhan, pada saat kita menaikkan puji-pujian, pada saat kita menaikkan puji-pujian dengan antusias, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, segenap kekuatan kita, maka hadirat Tuhan itu akan turun di tengah-tengah kita.